Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun channel saya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya bagi saudara-saudara yang telah sudi berkunjung di channel saya. Dan apabila Anda belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk kembali mereaksi sebuah video daripada akun channel Amas Ganteng yang masih seputar kepada kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana salah satu video dia memberitakan tentang kereta cepat balik modal 139 tahun. Ya, ini adalah sebuah akun channel daripada Malaysia yang mencoba mereaksi tentang kereta cepat di Indonesia. Uh, Video saya sebelumnya banyak yang orang Malaysia yang memprotes bahwa seakan-akan bahwa orang Malaysia tidak pernah iri dengan proyek-proyek yang ada di Indonesia. Namun saya hanya sekedar mereaksi sebuah channel daripada Malaysia yang mengkritisi proyek-proyek di Indonesia, dan saya menganggap bahwa kritik terhadap proyek-proyek di Indonesia itu adalah sebuah tanda bahwa itu iri ataupun tidak senang dengan kemajuan yang dilakukan oleh Indonesia. Memang itu tidak semua pemikiran itu ada pada orang Malaysia. Saya cuma hanya mereaksi akun daripada channel Malaysia yang kesannya iri dengan progres pembangunan yang ada di Indonesia. Dan kembali saya akan mereaksi tentang proyek kereta cepat yang balik modal 139 tahun. Ya, cukup lama ya kalau kita melihat 139 tahun, tapi ini adalah pendapat pribadi dari seorang pengamat transportasi yang ada di Indonesia, yang tentunya kacamata dia tidak bisa disalahkan dari sisi kacamatanya, namun kelemahan dia untuk melihat proyek kereta cepat secara luas dan secara umum bahwa dampaknya itu lebih besar lagi. Namun dibalik daripada gonjang-ganjing protes bahwa kereta cepat itu merugikan, namun satu sisi juga Indonesia telah merencanakan sebuah proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ini tentu pertanyaannya ini bagaimana? Satu sisi bahwa ini Jakarta-Bandung rugi, tapi kenapa pemerintah Indonesia mau merancang lagi sampai ke Surabaya? Apakah tidak takut lagi? Apakah tambah utang lagi? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi sorotan daripada netizen-netizen Malaysia yang kemudian melakukan penghinaan bahwa Indonesia akan mengutang lagi. Satu hal saya tekankan lagi bahwa utang Indonesia dibandingkan utang Malaysia itu berbeda. Utang Malaysia sudah terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara mereka, sedangkan Indonesia dalam persentase masih 30 di bawah 40% dari GDP Indonesia. Tapi proyek kereta cepat ini memang sangat penting untuk bagi Indonesia untuk berkembang, untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, untuk itu mari kita coba reaksi sebuah video tentang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Berikutnya pemirsa, berbicara masalah infrastruktur, informasi kali ini terkait dengan pembangunan kereta cepat jalur Jakarta-Surabaya, di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan membentuk tim percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan pihak pemerintah China. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya segera dijalankan, di mana menurut analisa bahwa kehadiran kereta cepat KHUS Jakarta-Bandung saat ini sudah layak untuk diperpanjang rutenya hingga Surabaya. Pasalnya penumpang kereta cepat saat ini makin meningkat. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Luhut menegaskan bahwa dialog tingkat tinggi dengan mekanisme kerjasama keempat Indonesia-China atau HDCM akan segera menindaklanjuti proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan membentuk tim percepatan dengan pihak China. Kereta api cepat Jakarta-Surabaya kita sepakat segera tim dibentuk. Sebelumnya Presiden Joko Widodo secara langsung meminta pihak China untuk mempercepat proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, di mana pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Kajian proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya juga melibatkan Indonesia dan China. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, itu tadi video yang memuat berita tentang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dari video sini kita dapat informasi bahwa saat ini
sedang dalam progres bagaimana secepatnya bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya ini segera dilaksanakan dan segera dibentuk tim dan dilakukan kajian-kajian tentang bagaimana proyek kereta cepat itu segera dilaksanakan dari Jakarta ke Surabaya. Tentu ini kemudian menjadi pro kontra dari beberapa orang, termasuk juga netizen-netizen Malaysia dan juga channel-channel Malaysia yang memberitakan tentang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagai sebuah sebuah proyek ambisius daripada Joko Widodo. Namun itu karena kekurangan pahaman orang Malaysia sehingga melihat proyek yang besar ini dianggap sebagai proyek ambisius semata, ambisius pribadi daripada Joko Widodo. Namun satu hal yang perlu saya berikan gambaran atau berikan pemahaman kepada para netizen tentang proyek kereta cepat Indonesia ini, bahwa pembangunan infrastruktur bagi sebuah negara itu hitung-hitungan untung ruginya bukan hanya sekedar hitung-hitungan seperti sebuah perusahaan di mana dia melakukan pembelian barang kemudian dia jual kembali dengan selisih harga dan dia dapat untung. Bukan hanya sesimpel itu perhitungan tentang untung rugi daripada sebuah investasi, tetapi di sini adalah investasi yang dilakukan adalah sebuah negara atau sebuah pemerintah yang membangun infrastruktur. Tujuan daripada pembangunan infrastruktur ini bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan daripada objek usaha infrastruktur yang dibangun, tetapi infrastruktur yang dibangun adalah bagaimana infrastruktur tersebut bisa memberikan dampak terhadap ekonomi, bisa memicu sumber-sumber ekonomi baru dari keberadaan daripada infrastruktur tersebut. Bukan hanya sekedar berapa saya investasikan dan berapa yang saya dapat untung. Tentu itu hitungannya tidak seperti begitu, karena proyek infrastruktur seperti kereta cepat ini adalah proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dia bahkan triliunan. Dan ini hitung-hitungannya kalau dengan hitung-hitungan bahwa berapa saya investasi dan berapa kembali modal dan jumlah penumpang berapa tahun kembali, ya memang itu hitung-hitungannya seperti itu, ya bisa ambil kesimpulan 139 tahun. Tetapi apakah pernah dihitung dampak yang diberikan infrastruktur tersebut terhadap sumber-sumber ekonomi baru yang muncul daripada dampak daripada kereta cepat seperti yang sudah berjalan, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya ambil contoh, salah satu keuntungan daripada kereta cepat ini adalah bagaimana pergerakan orang-orang dari Jakarta dan Bandung sebagai dua kota di Indonesia, di Pulau Jawa, sumber-sumber ekonomi yang cukup signifikan terhadap pembangunan Indonesia dapat ditempuh dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tentu pergerakan orang-orang ini akan memacu ekonomi kedua kota menjadi lebih cepat, serta pergerakan ekonomi akan lebih cepat berlangsung dengan keberadaan daripada kereta cepat ini, yang tadinya untuk Jakarta-Surabaya bisa sampai 3 jam setengah, ini hanya ditempuh dalam jangka waktu setengah jam saja, sehingga proses ekonomi itu bisa lebih cepat berlangsung. Dan bahkan ekonomi yang bisa dilaksanakan dalam satu hari itu akan dilaksanakan dalam hanya beberapa jam dan dapat dieksekusi hanya dalam beberapa menit dibandingkan dengan sebelum adanya kereta cepat Jakarta Bandung ini. Selain itu, transfer teknologi daripada kereta cepat ini bisa terjadi antara Indonesia dengan Cina. Berapa teknologi yang diberlakukan ketika proyek kereta cepat ini berjalan, karena kereta cepat ini adalah salah satu teknologi terkini dalam hal perkereta-apian, dan dari sini Indonesia bisa mempelajari dalam berbagai satu gerbong, satu kereta cepat itu teknologi yang digunakan itu sangat banyak dan Indonesia bisa mempelajarinya. Dan Indonesia saat ini punya proyek pembangunan kereta cepat nasional yang kecepatannya mungkin belum menyamai kereta cepat Cina ini, tetapi setidaknya proses transfer teknologi itu bisa berlangsung dan menyebabkan adanya kemandirian daripada negara Indonesia untuk membentuk kereta cepat sendiri, dan ini untuk mendukung transportasi nasional Indonesia untuk daerah-daerah selanjutnya. Menyadari keuntungan tentang kereta cepat ini, Malaysia sendiri sebenarnya sangat antusias untuk bagaimana proyek kereta cepat di Malaysia juga itu berlangsung. Saat ini progresnya adalah kereta cepat dari Kuala Lumpur menuju ke Singapura. Namun
proses progresnya masih sebentar berlangsung, walaupun ada beberapa investor yang mengundurkan diri karena beberapa hal, dan ini menjadi tantangan bagi Malaysia untuk bagaimana mewujudkan proyek kereta cepat ini. Demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, silakan berkomentar di kolom komentar, dan apabila Anda suka dengan channel ini, video ini, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.